Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Suci Handayani dengan NIM 1188030205. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak tentang soal UAS yang Bapak berikan, yaitu Bapak Hikmat selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Pertanyaan pertama, jelaskan judul dan isi makalah Anda secara singkat dan padat. Nah, makalah saya berjudul Manajemen Pesantren, yang di dalamnya seperti ini. Nah, manajemen merupakan suatu proses pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Nah, pondok pesantren juga merupakan suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang mengajarkan atau menyebarluaskan ajaran agama Islam dan melatih para santri agar mandiri. Nah, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, maka diperlukanlah adanya pengelolaan atau penerapan manajemen. Nah, manajemen di dalam sebuah pesantren ini merupakan manajemen Islam di mana terdapat metode pendidikan pesantren. Nah, manajemen kurikulum pendidikan pesantren, tujuan dan sistem pendidikan Islam di pesantren, ada pula prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam dan fungsi manajemen pada pelaksanaan pendidikan pesantren. Nah, seluruh hal tersebut merupakan manajemen pendidikan Islam dan ilmu tersebut untuk mengelola lembaga pendidikan Islam berdasarkan tuntunan agama Islam. Manajemen pendidikan Islam di pesantren sendiri memiliki ciri yang banyak berbeda dengan yang lain. Begitu pula dengan fungsi dan manfaatnya tersendiri yang diberikan manajemen pendidikan Islam seperti pesantren kepada masyarakat. Seperti itu. Nah, soal nomor 2, saya mewawancarai saudara Reza Anwar Fauzi, seorang guru ngaji di desanya. Beliau berasal dari kota Ciamis. Kebetulan beliau lulusan UIN Bandung, jurusan KPI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, pertanyaannya, rencana apa yang akan atau sudah dilakukan dalam menghadapi era persaingan kerja? Beliau menjawab seperti ini, menghadapi persaingan kerja zaman sekarang, yang beliau lakukan dengan menggali dan memperdalam potensi yang ada sesuai dengan passionnya. Itu pun tergantung dengan individu masing-masing, katanya. Apakah ingin bekerja di ruang lingkup masyarakat atau di lingkungan perkantoran? Kebetulan untuk saat ini beliau di lingkungan masyarakat, jadi persaingan di dunia kerja tidak begitu berat bagi beliau. Hanya saja dalam kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan yang namanya keuletan atau rajin gitu dan kreativitas dalam berwirausaha. Apalagi jika mempunyai kelebihan dalam pengetahuan dalam bidang agama ataupun umum. Tentu sangat dibutuhkan oleh tokoh masyarakat ataupun tokoh ulama. Namun, jika membandingkan income, jelas tidak sebanding dengan income orang yang bekerja di bidang perkantoran ataupun ASN. Tetapi, bagi beliau, income sekecil dan sebesar apapun harus disyukuri supaya terasa keberkahannya. Karena banyak orang yang punya harta lebih, tetapi selalu merasa kurang. Mungkin ini karena kurangnya keberkahan. Pertanyaan nomor 2, apa harapan Anda kepada pemerintah mengenai kebijakan tenaga kerja sekarang? Beliau menjawab, kebijakan pemerintah mengenai tenaga kerja memang sudah mempunyai niatan yang bagus, katanya, dengan memberikan modal atau prakerja kepada warganya, terutama generasi muda, untuk merintis usaha. Namun yang beliau lihat kurangnya tindak lanjut dari modal usaha tersebut gitu, sehingga modal-modal yang diberikan pemerintah malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Harapan beliau yaitu dengan mengontrolnya masyarakat, terutama yang mempunyai basic keilmuan yang belum bekerja di himpun dan seleksi sesuai basic masing-masing, namun dengan kuota yang cukup. Mungkin seperti itu jawaban UAS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.